Mari kita sambut host kita. Please welcome Mr. Arman. Here's my southern slang. I speak it every day. I'm trying to get it poppin' each and every way. It's one nation under goons. My goons are stripping all these cats down here. They're under rules. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua people, balik lagi dengan saya Arman Farizi di podcast Kewirausahaan. Baik, di episode kali ini kita akan membicarakan mengenai pendidikan anti radikalisme dan juga moderasi beragama. Tentunya kita mengangkat materi ini ya karena di zaman sekarang banyak orang yang banyak orang radikal di lingkungan sekitar kita. Maka dari itu saya mengundang dua narasumber untuk membicarakan radikalisme dan moderasi beragama ini. Jadi langsung saja kita sambut dua narasumber kita, silakan. Silakan duduk. Oke, baik. Halo. Sapa dulu smart people kita kali ini. Halo smart people semua. Halo smart people. Oke, baik. Ini dia dua wajah narasumber kita pada episode kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu dengan dua narasumber tadi kita. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu silakan perkenalan dengan para smart people kita. Perkenalkan, nama saya Adineka Rahmawati, biasa dipanggil Adin. Saya berkuliah di Universitas PGRI Wiranegara, mengambil jurusan program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekarang saya semester 5. Semester 5? Iya. Oke. Bisa dicoba dulu. Coba dulu kan teman-teman. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rinda Ramandayani, biasa dipanggil Rinda. Di sini saya juga sama kakaknya, berkuliah di Universitas PGRI Wiranegara, dan saya mengambil program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan saya sekarang sedang di semester 5. Oh, sama berarti ini? Iya. Sama? Oh, jangan bilang satu kelas? Iya, satu kelas, oke. Sama semuanya juga. Sama semuanya, oke. Tentunya kakaknya sudah tahu kan, kita di sini akan berbincang membahas sesuatu yang gak kalah penting untuk dibahas. Kita edukasi ke teman-teman smart people semuanya. Jadi kita akan membahas mengenai pendidikan anti radikalisme dan moderasi beragama. Baik, langsung saja. Ya para smart people. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang paling dasar aja. Mungkin dari teman-teman para smart people ini tahu atau ada juga beberapa yang tidak tahu apa itu radikalisme. Dan juga mungkin ada yang tahu, sekedar tahu kalimatnya saja, katanya saja, tapi tidak paham betul apa itu radikalisme. Mungkin dijelaskan terlebih dahulu apa radikalisme itu sebenarnya ke teman-teman smart people. Silakan. Jadi gini, radikalisme itu intinya pola pikir yang sempit, merasa dirinya paling benar, tapi orang lain pasti salah. Dari situ itu muncul sikap gampang ngejudge, gampang marah, dan anti dialog. Yang bahaya tuh proses masuknya tuh halus banget, biasanya tuh lewat
konten media sosial yang kelihatannya religius, tapi ujung-ujungnya itu membuat kita buat benci gitu. Kadang tuh kelihatannya rapi banget, kayak wajahnya lembut, ceramahnya manis, tapi ujung-ujungnya itu yang beda itu salah. Nah itu yang bikin anak muda itu sering kejebak. Mereka itu nggak sadar kalau yang mereka konsumsi itu ya narasi ekstrim. Apalagi kalau mereka lagi masa-masa mencari jati diri. Akhirnya sih mereka merasa, oh ini ya jawabannya. Padahal sih itu ya salah atau salah arah. Berarti bisa saya simpulkan, kayak orang yang radikal itu orang yang merasa dirinya itu sekali benar. Jadi ketika orang lain berbeda dengan kita, orang ini menganggap mereka ini salah gitu. Iya. Ya teman-teman ya, smart people, jangan sampai di antara kalian ada yang merasa seperti itu ketika ini saya ikut ini yang paling benar. Terus ketika ada orang lain mengikut yang ini, terus kalian anggap mereka ini temanmu ini salah gitu karena berbeda dengan kita. Itu ciri-ciri orang yang radikalisme ya. Itu teman-teman. Lalu yang namanya radikalisme mungkin butuh yang namanya pendidikan, ya kan? Menurut kalian pendidikan itu memiliki peran besar nggak untuk mengatasi atau kalau kita berbicara mengenai radikalisme, memiliki peran besar nggak pendidikan itu? Pastinya punya peran besar banget ya pendidikan itu. Menurut kalian? Ya. Sama? Iya sama. Memiliki peran besar? Iya. Oke. Menurut kalian peran besar yang seperti apa? Kan pendidikan itu tempat anak belajar buat cara mikir yang benar. Kalau sekolah itu cuma fokus ke nilai dan hafalan, maka anak jadi gampang terpengaruh narasi ekstrim. Tetapi kalau pendidikan itu ngajarin cara berpikir kritis, terbuka, dan terbiasa berdiskusi, mereka akan nggak mudah ikut paham yang sempit gitu. Dan jangan lupa sih ya, bukan cuma di sekolah aja, rumah juga. Orang tua tuh harus jadi tempat anak buat bercerita. Kalau anak nggak punya tempat cerita ya dia ceritanya ke internet. Nah itu yang bahaya. Internet. Oke, masuk akal sih. Berarti pada intinya itu pendidikan bukan hanya soal pelajaran, melainkan tempat untuk tempat untuk siswa atau anak-anak itu mendapat dukungan dari lingkungan sekitar, dan juga tempat anak-anak merasa aman dan nyaman dan nggak akan mudah terbawa arus radikal itu, arus ekstrim narasi ekstrim itu. Oke, baik. Jadi mungkin emang pendidikan itu sangat berpengaruh untuk ya itu radikalisme tersebut. Lalu ngomong-ngomong tadi menyinggung soal internet, sosial media tentunya ya, sosial media. Ngomong soal sosial media, sekarang tantangan paling berat karena kan kita seringkali bercerita di sosial media, lalu ada orang yang melihat, lalu orang yang melihat ini mengajak gitu. Tantangan yang paling berat mengenai sosial media? Kayak contohnya deh, konten radikal tuh pendek, emosional, dan gampang bikin orang mikir, wah ini bener juga ya. Sementara konten edukatif itu kadang kepanjangan dan kalah menarik. Jadi anak muda lebih sering kejebak yang ekstrim-ekstrim gitu. Oke, ada tambahan? Jadi sosial media ini sangat berpengaruh sih. Iya. Jadi pokoknya ketika tadi itu nggak semua, karena kan anak-anak itu gampang tertarik dengan konten-konten yang sifatnya itu pendek. Jadi mudah terbawa konten radikal tersebut. Lalu ada tambahan? Ya. Dan kelompok radikal itu jagonya cuma bikin narasi aja. Mereka tuh bikin seolah-olah diri mereka itu kelompok yang paling tulus, paling lurus, dan paling ikhlas. Padahal sih itu cuma bungkusnya doang kayak gitu. Pencitraan. Iya. Pencitraan lewat media sosial. Oke, baik. Lalu kita sudah mengenai radikalisme, kita sudah cukup. Kita langsung beranjak ke moderasi beragama. Ada pernah mendengar moderasi beragama? Seringkali disalahpahami. Apa sih itu moderasi beragama, dan kayak
moderasi beragama ini benar nggak atau bagaimana? Jadi kan yang jadi pertanyaan banyak yang bilang moderasi ini bikin orang menjadi lunak soal agama. Itu benar nggak? Lunak dalam artian itu kayak lemah dalam agamanya gitu. Kalau orang yang beranggapan moderasi itu bikin orang jadi lunak soal agama itu salah banget. Karena moderasi itu bukan ngurangi iman. Justru moderasi itu tanda bahwa kita dewasa dalam beragama. Kita yakin sama ajaran kita, tetapi tetap menghargai orang lain yang berbeda ajaran sama kita. Gitu. Agama itu kan seharusnya bikin adem, bukan bikin rusuh. Oke, ada Anda? Ya, orang yang moderat itu bukan orang yang kompromi soal prinsip, tapi orang yang bijak. Dia itu paham mana arah keyakinan dan mana juga arah sosial. Dia itu nggak gampang tersulut, juga nggak gampang ngejudge orang. Oke, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin dari para smart people ini tidak paham apa itu moderasi begitu. Ya, Boleh dijelaskan terlebih dahulu moderasi boleh. itu apa? Ngomong-ngomong tentang moderasi ya, moderasi itu diambil dari kata keseimbangan. Jadi berada di tengah-tengah gitu loh, nggak mihak. Pihak satu juga nggak mihak pihak yang kedua. Jadi itu seimbang, ada di tengah-tengah. Nggak terlalu fanatik. Nah, kalau nyambung ke moderasi beragama, berarti itu artinya keseimbangan dalam beragama, gitu. Baik. Berarti moderasi itu seimbang, nggak terlalu yang berlebihan banget. Iya. Oke, baik. Yang namanya radikal permasalahan itu kan pasti ada yang namanya solusi. Oke, sekarang solusi praktisnya apa yang bisa kita lakukan kalau berbicara mengenai radikalisme? Menurut saya sih solusi pertama itu deradikalisasi. Jangan mikir deradikalisasi itu cuma buat pelaku ekstrim-ekstrim saja. Deradikalisasi itu intinya meluruskan cara pandang, biar orang-orang nggak sempit mikirnya. Caranya itu bisa lewat konseling, diskusi, literasi digital, dan bikin anak muda terbiasa lihat dunia yang lebih luas. Pokoknya intinya itu dari deradikalisasi itu orang ngelihat nggak dari satu sisi saja, tapi dari banyak sisi gitu. Oke. Ada lagi selain deradikalisasi tersebut? Ada. Yang kedua itu toleransi. Toleransi. Ini tuh simpel tapi penting ya. Toleransi itu bukan hanya setuju sama semuanya, tapi menghargai keberadaan orang lain. Jadi gini, saya punya keyakinan, kamu juga punya keyakinan. Jadi ya nggak usah saling ganggu satu sama lain gitu. Oke, toleransi, intinya toleransi. Iya, Oke, ada lagi sudah? ada. Ayo, boleh silakan. Ini ada satu solusi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu moderasi agama. Moderasi agama itu ya merupakan salah satu solusi juga buat mengatasi radikalisme ini. Karena moderasi agama itu fondasinya kita tetap taat sama agama masing-masing, tetapi nggak memaksa orang lain untuk ikut ajaran kita gitu. Ibaratnya gini, aku serius sama prinsipku, tapi aku nggak maksa kamu buat sama kayak aku. Berarti hampir mirip sama toleransi tadi. Ya, betul. Sudah? Ada lagi Ada yang lagi, terakhir. terakhir? Iya. Oke. Boleh? Solusi yang terakhir ya. Dan yang paling penting itu anti fanatik. Fanatik itu boleh dan itu manusiawi. Tapi jangan fanatik buta sampai nggak mau dengerin pendapat dari orang lain. Begitu fanatik buta, radikalisme itu langsung punya pintu masuk. Sudah? Sudah. Tapi memang iya sih, fanatik itu kita ngomong-ngomong soal fanatik itu kadang ketika ada orang fanatik itu mereka tidak mau apa ya, kayak benar-benar oke, ini yang saya pilih paling benar gitu. Iya. Ketika orang lain memilih yang lain, itu yang salah, itu nggak benar. Itu fanatik banget. Kayak jangan sampai para smart people ini jangan sampai ada yang benar-benar fanatik gitu ya. Harus moderasi gitu. Oke, baik, mungkin sudah. Sudah. Oke, nggak terasa ya. Mungkin dari pembahasan kita mengenai radikalisme ini dan juga moderasi beragama. Tentunya moderasi beragama ini salah satu solusi dari radikalisme tersebut. Nah, sekarang para smart people semuanya, dari pembahasan kita
selama berapa menit ini? 15 menit, 15 menit ya. Mungkin 20 menit lebih, 30 menit ada? Oh, enggak ada ya. Oke. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, mungkin kurang lebih kita menyiapkan berapa pertanyaan? 5 atau 6? 5 sampai 6. Oh, 5 sampai 6. Boleh silakan para smart people semuanya. Saya. Boleh. Silakan. Sebentar ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Berdata. Izin bertanya. Ya. Sebentar. Ini Mas, faktor apa saja yang bisa memicu terjadinya radikalisme di sekolah? Langsung jawab saja. Ya. Boleh? Kakak narasumber. Di sini saya izin menjawab dari pertanyaannya Mas Indra. Boleh Ya. minta nggak? Boleh itu minta nggak? Faktor apa saja yang bisa memicu terjadinya radikalisme boleh minta? di sekolah? Kalau menurut saya sih ya, kurangnya pengawasan kegiatan keagamaan di sekolah, pergaulan yang kurang eksklusif, dan masuknya materi atau narasi yang tidak sesuai dengan nilai kebangsaan. Gitu, Mas. Itu Mas. Mungkin ada masih belum terjawab ya. Pertanyaan tadi. Bagaimana Mas Indra? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua boleh silakan para smart people, boleh? Angga? Tadi angkat tangan boleh sih? Kenalkan, nama saya Nuri Jarko. Dalam moderasi beragama, itu kan artinya keseimbangan dalam beragama. Dalam moderasi beragama, mengapa fanatisme berlebih dapat mengganggu keseimbangan dalam beragama? Bagaimana? Ulangi lagi untuk pertanyaannya ya, Danto. Kalau tadi itu katanya moderasi beragama itu kan artinya keseimbangan, benar, keseimbangan dalam beragama. Dalam moderasi beragama, mengapa fanatisme berlebihan dapat mengganggu keseimbangan dalam beragama? Ah, betul? Oke. Mau dijawab, boleh? Hah? Dalam moderasi beragama itu kan bersikap seimbang, benar kata tadi, seimbang dalam memahami, meyakini dan mengekspresikan ajaran agama apapun itu. Lalu fanatisme berlebihan juga mengganggu keseimbangan beragama atau mengganggu moderasi beragama tersebut, karena ya mendorong seseorang keluar dari sikap tengah dan masuk sikap ekstrim. Jadi kayak moderasi beragama kan kita seimbang, nggak terlalu berlebihan. Kalau yang namanya fanatisme itu benar-benar berlebihan. Makanya kenapa fanatisme itu mengganggu keseimbangan atau moderasi beragama. Sebenarnya begitu. Jadi apalagi fanatisme berlebihan. Jadi fanatisme berlebihan itu membabi buta seorang yang beragama ini untuk menerima atau adanya toleransi pada agama lain atau agama temannya gitu. Bisa menjawab pertanyaannya? Oh iya. Iya. Ya, benar Kak, benar. Jadi jangan sampai ada yang fanatisme, itu Kak. Harus ada toleransi gitu, benar ya? Benar. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan terakhir. Boleh silakan. Kanto. Iya. Oh iya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Safiwani. Saya izin bertanya, dari kata radikalisme ini kan sering muncul di berbagai program. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar bentuknya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Jadi pertanyaannya, contoh radikalisme dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Terima kasih Kak. Untuk teman-teman, kepada smart people ini semuanya. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kayak memaksa orang lain untuk ikut cara ibadah kita gitu, dan menganggap yang berbeda itu pasti salah. Kemudian kayak menolak untuk berteman atau bergaul hanya karena orang lain itu
berbeda agama dengan kita. Kemudian ada lagi kayak menyebarkan ujaran kebencian atas nama agama, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Itu Mbak. Gimana Mbak? Kalau mau ada yang disanggah atau bertanya lagi, nggak apa-apa kok. Sudah. Baik, sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk perbincangan kali ini. Mungkin nggak kerasa kita sudah di penghujung episode yang membahas mengenai pendidikan anti radikalisme dan moderasi beragama. Mungkin terima kasih juga untuk kedua narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan menghargai undangan saya pada episode kali ini. Mungkin terima kasih buat para dua narasumber. Juga mungkin ini akhir dari cerita kita ya guys. Pada episode kali ini kurang lebih ya. Semoga apa yang kita bahas pada episode kali ini bermanfaat buat teman-teman yang radikalisme ini. Semoga segera tobat ya dengan adanya edukasi dari para dua narasumber kita. Ya, baik, terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.